Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi. Anak raja memakai jubah dipakai hampau wangi. Kenapa Ustaz Somad nampak berubah? Karena pakai batik Kuantan sini. InsyaAllah negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pak Dr. Andos Haji Mursini MSI diberikan kesehatan walafiat insyaallah. Pak Wakil Bupati diberikan istiqomah. Bapak-bapak dari kepolisian diberikan kekuatan untuk menolong agama Allah. Bapak Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, DPR semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan zahir dan batin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir hari ini, setiap langkah kakinya, langkah pertama menghapus dosa, angkat derajat yang tinggi insyaallah. Yang kena panas dapat pahala 2 kali lipat. Begitu cara menyenangkan hati orang kepanasan. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau terasa panas, banyak-banyak berselawat. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Pokoknya terasa hati mau marah, mau mengamuk, baca selawat. Bapak juga besok pagi begitu, kalau lambat bini mau masak, baca selawat. Mana yang kopi tidak datang juga, bininya pula usul Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bapak kita akan malah. Janji Pak Ustaz, betul. Tiba-tiba besok bapak kita ada lagi minta kopi. Mana kopi? Sudah dibuatkan oleh yang lain. Marah ibu tu, pas ibu sudah mau marah, bapak tu pula berselawat. Sallallahu pelan-pelan yang pilih belakang. InsyaAllah hari ini semua baik-baik semua insyaallah. Cuma saya yang payah berceramah. Biasanya saya ceramah, itu jamaah dibuka. Ini semua jamaah. Ke kanan jamaah, ke belakang jamaah, ke kiri jamaah. Lama-lama awak pusing keluar. Mohon maaf Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Kuantan Sengingi, Bapak Kepala Kementerian Kementerian Agama, Nenek Mama, Adik Ulama, Cerik Pandai, tokoh masyarakat. Kalau saya membelakangi, padahal dulu orang tua sudah menasihati, jangan membelakangi orang tua, nanti punggung berbisul. Tapi hari ini mau tak mau, suka tak suka, karena susunannya begini. Mana panitia ini? Akan datang dibuat satu arah saja. Ini pelajaran penting. Dibuat padahal stadion kita besar. Ini maknanya panitia ini mau membuat acara sekali lagi. InsyaAllah saya akan datang ceramah sekali lagi insyaallah. Waktunya kapan? Maret 2020.
Sekarang siapapun yang mengundang saya, bukan keluarga dekat, bukan orang jauh, saya tetap kasih tahu, Ustaz, kapan kami bisa mengundang Ustaz? Maret 2020. Kenapa hari ini bisa ke Kuantan Singingi? Tadi malam kami di Indragiri Hulu, nanti sore kami di Kampar. Dari Indragiri Hulu kalau mau ke Kampar maka lewat. Mungkin kami melompat ke atas. Itulah maka kami singgah kemari. Dan kebetulan hubungan kami dengan Pak Dr. Andus Haji Mursini MSI memang hubungan sejak lama baik sebelum beliau menjadi bupati. Waktu saya jadi Dewan Juri MTQ dulu, saya ditempatkan di rumah Pak Wakil Bupati. Waktu itu beliau Wakil Bupati. Dan kemudian ketika beliau ketua LPTQ, saya tausiah di Gunung Toar, duduk sama beliau, makan sama beliau, sama-sama makan apa nama siput yang sudah hubungi dia. Jadi jangan sangka Ustaz itu dekat sejak Pak Haji Mursini jadi bupati, ya. Karena kalau orang sudah jadi semua mengaku saudara. Kenapa semua Pak Bupati? Oh, kenapa? Mudah-mudahan hubungan kita ini di dunia baik, di akhirat baik. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulani, 2 orang, ijtama'a alaihi, berkawan karena Allah. Ta'arrafa alaihi, ta'abba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaihi, berkawan karena Allah, berpisah pun karena Allah. Berkawan karena partai, boleh jadi berpisah. Berkawan karena jabatan, tak lama, bisa jadi 5 tahun sebelum datang KPK. Berkawan karena harta akan binasa, berkawan karena kuasa akan sirna. Tapi ada kawan yang kekal abadi, berkawan karena la ilaha illallah. Insyaallah Bapak Ibu yang datang semua kemari, kita saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kalau Bapak Ibu datang karena ingin salaman, pulang akan kecewa karena tak dapat bersalaman. Bukan karena Ustaz itu sombong, tapi karena tangannya kurus. Kalau sodonya menarik tangkal. Jadi bukan berarti Kuansing ini tidak aman. Kenapa banyak betul polisi, tentara, Kokam, Banser? Kenapa banyak betul yang mengawal Ustaz Somad? Bukan Kuansing tidak aman, aman. Kenapa banyak yang mengawal? Supaya jangan ditarik-tarik oleh gerakan mak-mak garis keras. Kalau datang dan niatnya karena membuat foto, pulang kecewa. Karena foto tak bisa dari dekat, tapi dari jauh bisa. Like and share. Tapi kalau berangkat karena Allah, langkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billahil. Kita nanti di surga akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah kita tengok wajahnya, tak pernah kita pegang tangannya, tapi tiap hari kita ingat dia dalam apa? Allahumma shalli ala sayyidina. Maka perbanyak salawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, sallallahu alaihi wa asra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa utat anhu asyarat sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyarat darajat, dinaikkan 10 derajat kemuliaan. Oleh sebab itu kita banyak-banyak bersalawat. Siapa yang banyak bersalawat dinaikkan derajatnya. Mana contohnya? Itu yang naik di atas mimbar. Orang yang banyak bersalawat. Bagus kalian dari atas, sahabat-sahabat, kawan-kawan, ambil foto dari atas, ambil, penuhkan, tunjukkan kepada seluruh alam, begini orang Kuantan Singingi pengajian. Tengok ramai, berlimpah sampai kedua. Ini setiap hari gini kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini kita ini menyambung antara dua. Isra Mi'raj sudah lewat, puasa di ambang mata. Jadi apa yang Ustaz mau sampaikan, gabungkan antara dua, Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci. Pelajaran yang mau diambil ada 5. Pelajaran yang mau saya sampaikan ada 5. Isra Mi'raj dan menyambut Ramadan. Yang pertama, Allah mengangkat
mengangkat derajat Nabi Muhammad setelah dadanya dibedah, dibersihkan dari penyakit penyakit hati. Itu apa Pak Ustaz? Liver. Bukan penyakit itu. Penyakit yang paling mengotori hati adalah, Bapak Ibu semua hafal ayatnya, wa min syarri hasidin idza. Itulah penyakit yang paling merusak, namanya hasad. Apa itu hasad? Tak senang menengok orang lain dapat nikmat, menengok orang lain dapat nikmat. Iyalah, yang bisa duduk di bawah tenda, kami kepanasan. Siapa ibu bapak yang sakit hati menengok orang yang dapat nikmat ini, berarti dia sudah hasad. Kami mendoakan kalian yang kepanasan supaya hati kalian dingin. Kalian pun doakan juga kami supaya tidak keluar nanti selesai acara. Artinya kita saling mendoakan yang baik. Panjangkan umur Pak Bupati, sehatkan badannya. Yang sakit-sakit hati jangan doa, ya Allah copetan yang mati. Kalau bisa lah, jangan langsung mati, bestuk agak 6 bulan. Jangan. Orang yang busuk hati, maka nanti badannya akan sakit. Pergi undangan, balik undangan, tiba-tiba jantung tak tentu. Bapak tak sampai hati menengok bini sakit, pergi ke puskesmas. Pak dokter puskesmas, tolong bini saya di rumah kesakitan. Puskesmas pun datang ke rumah membawa balon ketek yang hitam. Wah, ini tinggi betul tensinya. Berapa Pak dokter? 150/180. Jangan jauh-jauh dari rumah. Kenapa Pak dokter? Payah ngurus jenazahnya. Ada makan kambing? Tak ada. Ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ada makan sop kambing? Tak ada. Rupanya bukan salah kambing. Kenapa darah bisa naik? Tadi waktu undangan nampak kawan pakai gelang emas besar. Kawan yang pakai gelang emas ini pun menunjukkan pula beda-beda jam berapa ya? Jam berapa? Gak tahu. Sudah tahu kawan sakit hati, yang menengok pun tak tahan. Asal apa? Akhirnya sampai ke rumah kuning. Padahal gelang emas itu pun imitasi dibeli pasar bawah. Di pasar bawah berserak-serak. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pakai gelang emas besar. Kenapa? Karena nanti akan menjaga hati orang. Dan satu lagi merusak. Ingat, bapak-bapak kepolisian susah mau menangkap perampokan nanti. Kejahatan terjadi bukan hanya karena lihat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz, hati saya sakit betul menengok dia. Kenapa? Rumahnya baru. Ustaz, hati saya marah betul sama dia. Kenapa? Mobilnya baru. Tapi yang paling saya tak tahan hati nengok dia Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Ibu janganlah marah. Bininya baru karena yang lama menik. Ibu mau marah-marah. Udahlah awak datang dari jauh-jauh, Ustaz itu ceramahnya mengangkat hati awak pula. Udahlah awak kepanasan, ceramahnya pun panas, mau apa lagi? Jangan. Maka kesimpulannya adalah bersihkan hati. Makanya apa kata Ustaz A'agin? Jagalah hati, jangan kau jagalah hati, bersihkanlah hati. Macam mana hati Nabi Muhammad dibersihkan? Pakai air Zam-Zam. Lalu kita pakai apa? Pakai air kuatan. Bukan dengan itu berdoa. Selesai wudhu doa, Allahumma ja'alni minan tawabin. Jadikan aku orang yang bertobat. Waja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan hati. Waja'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit hasad. Bersihkan hati kami dari penyakit dengki.
Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kalau nampak kawan dapat nikmat, doakan dia selesai tahajud malam, selesai sholat. Ya Allah, panjangkan umur saudara saya ini, berikan dia rezeki yang barokah, jadikan anaknya soleh soleha, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Itu cara menghilangkan penyakit hati. Bayangkan wajahnya. Saya yang mengejek-ngejek saya di internet itu, yang membuli-buli saya doakan mereka selalu. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Ya Allah. Tak pernah Ustaz marah, tidak. Kenapa Ustaz tak pernah marah? Tak pernah kami tengok Ustaz balas caci maki mereka di YouTube, caci maki mereka di FB. Kenapa Ustaz tak marah? Karena saya tak punya password. Yang mengaturnya admin semuanya. Itu caranya, jangan dibalas. Dia sudah mencaci maki saya Pak Ustaz. Dia sudah melempar saya pakai batu. Siapa yang melempar engkau pakai batu? Lempar dia pakai bunga. Siapa yang melempar kamu pakai batu? Lempar dia pakai bunga. Siapa yang melempar kamu pakai batu? Lempar dia pakai bunga. Sudah 3 kali Pak Ustaz, lempar dia pakai bunga, yakinkan kuatnya itu sekali. Jangan disebut ya. 3 kali dia lakukan. Ustaz Somad, saya diejek-ejek orang, doakan dia. Saya diejek-ejek orang, maafkan dia. Saya diejek-ejek orang, laporkan dia ke Polres. Dia tahu dia. Ini dagang sama kita ada Pak Kajari, Kejaksaan Negeri. Tuntut dia, pasal apa? Pencemaran nama baik. Pasal apa? Mengganggu ketertiban. Masya Allah, tengoklah hebatnya doa orang-orang soleh. Tadi kita kepanasan, begitu datang angin berhembus sejuk terasa. Betul? Tak ada di pasalnya. Tapi doa orang, kita ini menumpang kuah. Ada orang-orang yang berdoa, kita ini meminta doa orang. Makanya kalau jumpa orang, doakan saya Pak, doakan saya Bu. Maukah Bapak Ibu mendoakan Ustaz Abu Somad? Doakan Ustaz Somad mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang nanti mata masih pengajian di Simaninya. Kalau mati sekarang, mati lah pengajian nanti Mas. Mati kapan saja bisa, yang penting mati husnul khatimah. Kalau hati bersih, maka insya Allah mati husnul khatimah. Mudah orang berbisik ke telinga, la ilaha illallah, nampak mulutnya bergerak. Tapi orang yang busuk hati, payah mati, la ilaha illallah. Bolak-balik Pak Imam membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Berapa harga sawit? Oleh sebab itu mari kita bersihkan hati. Menjelang Ramadan banyak orang membersihkan rumah, bagus. Menjelang Ramadan banyak orang membersihkan kantor, mantap. Menjelang Ramadan banyak orang membersihkan diri, oke. Tapi jangan lupa hati dibersihkan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu, wala ila suwarikum. Allah tak menengok wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu, hati kamu. Tapi jangan gara-gara Ustaz Somad cerita hati, besok pagi pegawai PNS tak mandi, dipanggil sama Pak Bupati, sini, kenapa kamu tak mandi, tak rapi, tak bersih? Allah tak memandang wajah kita, memandang hati kita. Tahu bau hantu. Nah, sekarang kita pindah ke sana. Serba salah. Jangan buat bagi saya sepertinya ke dalamnya. Tapi rakan video. Hidup kamera kan. Kepada seluruh panitia yang mengundang pengajian se-Indonesia, buatlah pengajian arah jamaah hanya satu saja. Kalau sampai keliling payah saya guna buat. Like and share. Nah, yang kedua, apa lagi pelajaran yang kedua? Pelajaran yang kedua dari Isra Mi'raj adalah Nabi melihat waktu Isra Mi'raj ada orang memakan besar sebesar rumah. Ada besar sebesar rumah dia makan, masuk ke dalam perutnya, maaf cakap, keluar dari bawah sampai melebur, membakar, hancur usus-ususnya. Lalu Nabi bertanya, siapa itu wahai Jibril? Jibril menjawab, itu adalah orang yang makan riba, makan haram. Pinjam 100, bayar 120. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000.
Pinjam 10 juta, bayar 11 juta, riba. Orang yang makan riba kena 5. Yang pertama, alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba bangkit dari kubur macam orang kerasukan jin, hantu, setan. Kata orang Jawa, kesambet. Nanti kalau kita bangkit dari kubur, nampak tengok ada orang macam kerasukan setan, makan riba kan. Dia pun menunjuk kita, amal juga ada balik. Maka jangan kasih anak kita makan riba. Yang kedua, orang yang makan riba sepiring nasi haram masuk ke badan jadi darah menyembur dari jantung naik ke otak, isi otak darah haram. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Nasiyatin, kazibatin, khati'ah, ubun-ubunnya kotor, ubun-ubunnya salah, gara-gara otaknya darah mengalir makan riba. Anak kita yang hijau, anak kita yang bersih, bini kita yang soleha, kotor kepalanya gara-gara dikasih makan riba. Ibu jangan asal minta saja bapak kalau tidak ada bawa uang banyak jangan pulang. Abang pulang ada uang, abang sayang, tak ada uang, abang melayang, abang kena tentang bintang pulang dengan mangga. Akhirnya bapak ini ketakutan di bawahnya duit riba, makan duit riba, haram, isi kepala otak semuanya haram. Orang mendengarkan pengajian dia, alhamdulillah di Kuansing ada satu pun yang begitu. Kenapa tak tidur? Takut. 3. Orang yang makan riba darahnya berubah menjadi daging membalut tulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging yang ada di badan nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, penaruh aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Nanti ditimbang di padang mahsyar. Hai Abdul Somad, berat engkau 50 kilo, yang halal 20 saja, yang 30 haram, masuk neraka jahanam, dibakar. Berapa panasnya Pak Ustaz? Diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Yang ketiga, duit riba diberikan kepada anak yatim, santunan kepada anak yatim. Sapu kepala anak yatim, ibu-ibu menyapu kepala anak yatim. Mana anak yatim yang paling gondrong, itu disapunya karena pahalanya banyak. Yang gondrong tak ada yang mau nyapu. Diterima kesedekahnya. Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Selanjutnya, apa bahayanya orang makan riba? Orang yang makan riba, duit riba dibawanya ke Makkah, dia haji dan umrah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Janganlah tunjukkan ini Pak Ustaz, kau tak dapat haji mabrur. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang. Makanya tak ada perubahan. Dulu sebelum pergi haji tak berjilbab, balik daripada haji bonding. Dulu sebelum pergi haji pakai rok pendek, balik daripada haji tak pakai rok. Tak ada perubahan sama sekali. Tapi di Kuantan segini semua perempuan sudah pakai jilbab. Itu kenapa tak berjilbab? Oh, laki-laki. Masya Allah, jilbabnya panjang. Macam mana jilbab orang Kuantan sini panjang ke bawah. Ini sekarang ada jilbab ni pendek, jilbab panjang celana sempit, menjerit Pak. Jangan pakai celana sempit, karena kalau pakai celana sempit ke masjid banyak bapak-bapak masuk parit, kadang-kadang nengok. Jangan pakai celana sempit, karena kalau pakai celana sempit peredaran darah tidak normal. Dokter sudah ngasih tahu jangan pakai celana sempit, jangan pakai celana lecing. Tapi orang tak peduli, dia sempit asal kaya. Celana sempit itu di Amerika dipakai di ruang tertutup senam aerobik. Sampai awak dipakai di pasar pagi Arengka. Banyak tukang ayam salah potong. Dipotong kaki ayam. Alhamdulillah di Kuantan sini tak ada lagi orang pakai celana sempit.
Ibu kemarin celana sempitnya mana? Udah aku sedekah kan Pak Ustaz. Hah? Mengalir lah dosanya. Celana sempit itu digunting untuk lap tangan, digunting untuk lap kompor, atau hanyutkan ke sungai, dipakai putri duyung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pakai celana jin. Kenapa tak pakai celana jin? Banyak anak gadis diganggu jin. Waktu ditanya, kenapa kamu mengganggu jin? Apa kata jin? Karena celana kami dipakainya. Alhamdulillah, di Kuantan Singingi tak ada lagi orang pakai celana jin. Laki-laki pakai celana jin silakan. Ustaz Somad kenapa tak pakai celana jin? Iya juga ya. Ini hadiah dari Kuantan Singingi. Bajunya batik, celananya lembut. Kalau dikasih tadi celana jin, kamu pakai. Kalau jinnya koyak di sini, oh tidak. Nampak lucu, udah lah hitam kuku di sebelah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa orang mau pakai pakaian sempit? Karena otaknya kotor. Siapa yang mengotorinya? Karena makanan Arab. Akhirnya setan masuk ke otak. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur artinya dada, bukan sendok. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Sudur, dada. Karena di dada itu jantung, letak jantung itu di dada sebelah kiri. Coba rasakan dia berdegup dan berdetak. Coba rasa. Masih berdegup kan? Kalau tidak, kasih tahu. Kami laksanakan 4. Mandikan, kafankan, kuburkan, sholatkan, kuburkan. Nah, angkat tangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama dia ada di dalam diri kita, selalu membisik-bisik, lawan. Cara melawatnya, jangan makan haram, karena jantung menyemburkan darah, darah naik ke otak. Kalau sampai darah tak normal naik ke otak, itulah orang kena penyakit apa namanya, stroke ringan. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan insyaallah. Amal saya dibagi 3. Yang pertama ceramah, yang kedua menjawab pertanyaan yang ditulis di kertas, tapi jangan banyak-banyak, 3, 5, 10, oke, no problem. Yang ketiga nanti kita berdoa supaya kita sehat iman dan Islam dan bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini insyaallah. Yang ketiga, pelajaran dari Isra Mi'raj. Yang pertama, apa tadi pertama? Lupa bu. Bersihkan dari penyakit hati. Yang kedua, jangan makan riba, makan haram. Yang ketiga, apalagi kalau bukan memakmurkan masjid. Tapi saya tak mengira ceramah tentang masjid, karena masjid melimpah ruah, melimpah ruah. Ini sholat Jumat pun tak macam ini penuhnya kan? Ini sholat apa yang macam ini? Sholat Idul Adha penuh maklum. Kalau sholat Idul Adha orang ramai sampai keluar maklum. Kenapa? Karena habis itu ada pembagian daging kurban. Ini habis ini ada daging kurban. Jangan bukan daging kurban. Ikan asin tak ada. Tapi Bapak Ibu tenang, karena saya dapat berita habis acara ini kita akan ada makan malam bersama di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dekat rumahnya ada masjid, ramaikan sholat berjamaah. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki soleha. Tengoklah hari ini orang Kuantan Singingi, polisi sholat ke masjid, tentara datang ke masjid, kejaksaan datang ke masjid, anggota DPR datang ke masjid. Sekarang ini sedang musimnya orang rajin ke masjid. Kenapa? Musim pilkada, musim caleg. Nanti caleg-caleg datang ke masjid membawa 2 gulung karpet. Tolong pilih saya. Nanti kalau saya menang, saya akan tambah lagi ini DP-nya. Tapi kalau saya kalah, ini saya jemput balik. Pandanglah dia memang dari dulu ke masjid. Sebelum jadi bupati memang sudah ke masjid. Sebelum jadi bupati memang sudah jadi pengurus LPTQ, lembaga pengembangan tilawatil Quran. Tak ada beda sebelum sama sesudah.
Melayu kalau urat perut tegang pondok urat mantuk. Kalau udah diisi tadi maka mata mulai kendor itu takbir. Kalau nampak kawan sebelah kan takbir Allahu Akbar. Kita ini harus berpikir jangan cuma jadi ustaz saja. Maka ustaz jangan ceramah aja. Ustaz mesti merasakan bagaimana jadi jamaah. Ternyata jadi jamaah jauh lebih berat daripada jadi ustaz. Kalau ustaz cuma ceramah, tapi ketika jadi jamaah baru saya sadarkan waktu terlambat datang khutbah Jumat. Terlambat aku datang khutbah Jumat, akhirnya duduk di bawah mendengar khutbah khatib. Orangnya minta ampun. Sehingga itulah saya pendekkan khutbah zaman. Dan kalau saya sedang khutbah, nampak saya ada orang menyentuh di bawah, itu yang paling kuat takbir saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar takbir setan-setan lari. Makanya rumah baru takbir, mobil baru takbir, orang yang baru menikah takbir, sholat sunnah ditiupkan doa di kepala. Sholat sunnah 2 rakaat, suami meniupkan doa ke kepala istrinya. Ibu dulu ada dibuat kepala macam itu. Insya Allah nanti dibuatnya sekali. Sama ibu juga, bukan sama yang lain. Tapi pengantin lama Pak Ustaz, yang lama sama yang baru sama saja. Bedanya barang lama kalau baru sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka masjid, anak-anak dibawa ke masjid. Tuh, anak-anak dibawa ke masjid. Berapa orang anak-anak dibawa ke masjid? Anak-anak dibawa ke masjid, tapi pakai pampers. Karena kalau tidak dia kencing di masjid, kotor karpet. Bapak-bapaknya yang mengantuk siang hari, nanti di bulan Ramadan tengoklah, makin besar masjid, makin sejuk AC-nya, makin lapang masjid, maka siang Ramadan makin banyak orang iktikaf siang di masjid. Betul? Dan jam 2 itu kalau tengok, oh penuh macam ikan sarden. Kita bangunkan, Pak, jangan tidur di masjid. Langsung dia bangun membacakan hadis, naum mustaqim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hafal pula dengan di situ. Sampai hari ini hafal hadis. Hadis yang lain tidak ada apa. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, hadis dhaif. Boleh dipakai untuk qada'il amal, tapi untuk memberikan motivasi tidur tidak. Kalaupun terpaksa mau tidur di masjid, tidurlah telentang, jangan telungkup. Karena kalau telungkup keces keluar air liur kena ke karpet. Orang malam mau sujud tarawih, doa paling banyak waktu sujud Allahu Akbar. Imam lama sujud, dia menahan nafas. Allahu Akbar. Imam mengucap Allahu Akbar, makmum alhamdulillah. Saya nih Pak Ustaz, jangan tidur telungkup, tidur telentang pun ngeces juga aparahan. Belilah pampers. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masjid Kuantan Senginggi kebanggaan kita. Model arsitekturnya mantap, di dalamnya pula mantap, megah dan mewah. Karpetnya luar biasa, keramiknya memanjat sampai ke tiang. Mudah-mudahan jamaahnya juga ramai insyaallah. Amin. Masjid-masjid yang dekat rumah kita jangan sampai kita tinggalkan. Isi ceramah-ceramah yang berkualitas. Ada Dr. Hamdani dari pesantren Syafaatul Rasul. Ada Ustaz siapa namanya? Ustaz Mulkan. Ustaz Mulkan dari Madinah tuh. Ustaz Mulkan itu dari Madinah. 4 tahun di Madinah, 4 tahun minum air Zam-Zam. Awal sampai hari di Madinah. Habis itu suruh polisi berangkat. Roh, aja. 4 tahun di situ. Makan di Madinah, tidur di Madinah, makan di Madinah, jalan-jalan di Madinah, mengigaunya pun pakai bahasa. Nah itu, datang pengajian, ikuti semua. Ada pula yang LC di Al-Azhar, MA di Al-Azhar. Ustaz Somad itu cuma LC di Al-Azhar, MA-nya pindah ke Maroko. Tapi ini orang LC Al-Azhar, MA Al-Azhar. Ustaz Irsyad Azizi dari Kuansi. Datangi, manfaatkan ilmunya. Orang bolak-balik belajar di Al-Azhar, tapi LC pula, LC lagi cemas. Dia LC Azhar, MA Azhar, kepalanya isinya hadis-hadis Nabi. Belajar sama dia, undang ke masjid-masjidnya, ramaikan majelis taklim.
Alhamdulillah Pak Ustaz, masjid kami ramai tiap malam Ramadan. Tiap malam? Iya, dari malam 1 sampai 10 aja Pak Ustaz. Malam yang ke-20 tinggal pemain inti lagi. Malam pertama, kedua itu ramai, ada pemain naturalisasi Pak Ustaz. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini masjid harus kita jaga. Yang keempat, apa yang kita perlu persiapkan setelah Isra Mi'raj masuk ke bulan Ramadan, maka kita siapkan tak lain tak bukan adalah maksoma. Yang keempat, siapa yang puasa di siang hari imanan karena takut kepada Allah, wahtisaban karena mengharapkan balasan dari Allah, ukira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Puasa itu apa? Tahan mata, tahan hati, tahan kepala jangan mikir macam-macam, tahan telinga. Alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya kalau bulan puasa matanya memang dia tahan dari mulai subuh sampai maghrib tak buka-buka. Ini tak betul. Bukan berarti puasa mengurangi etos kerja. Pak polisi tetap bekerja di lalu lintas jalan raya. Bapak tentara tetap mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak pegawai ANS, PNS tetap masuk kantor. Tidak ada keringanan, tetap bekerja, tetap beraktivitas. Ustaz Somad tetap ceramah. Tapi kita tetap menjaga. Masuk ke kamar mandi, kunci pintu, minum agak 2 teguk air. Ada orang tahu? Tak ada. Dengarkan 1 teguk, masukkan kepala, minum setengah pak. Habis minum, pas mau keluar, keringkan bibir. Setelah kering, keringkan kepala. Buat kayak mau mati. Padahal belum kenyang. Ada orang tahu, tak tahu, tapi dia maha tahu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itulah makna puasa. Ada makan, tahan. Datang kawan, dia muda-muda nih, banyak godaannya. Datang kawan aja, bro, ayo kita makan soto Medan. Tidak, haram. Aku sedang puasa. Sekali ini aja, nanti kita ganti. Tidak, sekali tidak. Aku yang bayar, ayo. Sekali haram, tetap haram. Jangan ada. Ini orang muda saja membatalkan puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya utang puasa. Fuman waliyuhu, ahli warisnya wajib melaksanakan puasa penggantinya. Ibu, kemarin berapa kali puasa ibu tinggal? Berapa kali kemarin puasa ibu tinggal? Ramadan kemarin 7 hari tinggal. Sudah diganti apa belum? Alhamdulillah. Padahal belum. Sudah belum ganti. Man mata, siapa yang mati? Kemana tunjuk kami Pak Ustaz? Siapa yang mati? Wa alaihi syamun, punya utang puasa. Soman huwa liyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Tanya emak kita, tanya ayah kita, berapa kali puasanya tinggal? Alhamdulillah Pak Ustaz, istri saya puasanya tinggal 7 hari. Bapak berapa? 14 hari. Rupanya laki-laki ini lebih banyak pula puasanya tinggal. Maka ganti puasanya Pak, puasa ibu ganti. Jangan sampai mati menghadap Allah ada hutang piutang. Hutang kepada manusia bisa dibayar, hutang kepada Allah mesti ditebus dengan ibadah-ibadah. Maka jangan sampai tinggal puasa. Yang kita sayang sama anak-anak kita, ajarkan mereka berpuasa. Yang umur 5 tahun, 7 tahun, jangan dipaksa. Kalau dia minta makan, kasih makan, ma. Minta makan, ma. Nanti tunggu azan maghrib, sedikit lagi, pas azan maghrib mati. Insya Allah tidak, semuanya sehat walafiat insya Allah. Ustaz Somad ada tak tinggal puasa dulu? Ada. Saya kan lahir tak langsung jadi ustaz. Waktu sekolah dulu datang kawan bawa soto, mama ayo makan, ayo. Tapi setelah ini saya ganti semua dah, obat saya sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini nafsu ditahan. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi, sedekah. Tapi kalau puasa menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Tulis besar-besar di depan ruang tamu. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau puasa menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sudah yang maghrib, Pak? Oh, jangan maghrib. Apa guna puasa tadi? Puasa itu menahan makan, menahan nafsu, menahan telinga, mata tak boleh memandang yang tidak-tidak, tak boleh duduk di tepi jalan, nampak orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran.
otomatis mata memandang, mau ditundukkan, nafsu menyuruh, mau dipandang, puasa rusak. Datang pula orang menelpon, kabarnya saya begini, kalau begini, jangan bicara aib orang lain, kita sedang puasa. Jangan telepon saya, kita sedang puasa. Stop, jangan bicara. Terus gimana? Kita lanjutkan di WA. Sama aja, mulut tak bicara, tapi tangan bicara. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menolong kita di hadapan Allah? Anak lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung lari. Wa ummihi, ibu kandung lari. Wa abi, ayah kandung lari. Wa sahibatihi, istri lari. Wa bani, anak lari. Kau akan datang menghadap Allah sendirian. Yang akan menolong engkau hanya iman dan amal soleh, bukan somat. Amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sudah berapa saya sampaikan? 4. Yang terakhir yang kelima. Tadi saya mulai ceramah jam 1:30, sekarang jam 2:30 kurang 10 menit. Berarti saya sudah ceramah 50 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Setelah itu dilanjutkan menjawab pertanyaan. Setelah itu baru kita baca doa. Yang tak tahan kepanasan silakan pulang. Tapi jalan pulang tak nampak. Melangkahi bahu orang tak bisa. Oleh sebab itu nunduk aja dah. Ya Allah, capek lah Ustaz. Yang terakhir yang kelima, apa hikmah dari puasa? Supaya malamnya membiasakan diri sholat tahajud. Ustaz itu menceramah aja tahajud, jangan-jangan dia tak tahajud. Tadi malam Ustaz tidur di mana? Pranap. Di Pranap di mana? Tak tahu kan rumah siapa. Yang jelas rumah saudara kita orang beriman dekat tanah lapang. Tidur karena capek dari lalah, lalu terbangun jam 4. Jam 4? Yang 4 masih bisa tahajud? Bisa. Mandi, bagus mandi malam. Katanya mandi malam nanti sakit tulang. Mandi yang sakit tulang itu dari azan maghrib ke jam 12. Ada pun jam 2, jam 3, jam 4 bagus mandi malam. Bapak-bapak yang payah mandi, siram dia pakai air tanah. Bagus mandi malam supaya sehat. Habis itu sholat yang paling bagus, sholat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunat wudu 2 rakaat. Yang bagus lagi setelah sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Hajatnya apa? Hajatnya yang anaknya kuliah supaya cepat sarjana, insyaallah, amin. Usolli sunat hajat. Yang sudah sarjana supaya cepat dapat kerja, insyaallah, amin. Yang sudah kerja supaya bisa menikah, amin. Yang sudah menikah supaya anaknya soleh dan solihah, amin. Yang sebutkan usolli sunat hajat. Hajatnya dalam hati aja. Usolli sunat hajat. Allahu Akbar. Ayatnya terserah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wow, dia memilih ayat karena dia banyak hafalan. Qul huwallahu ahad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangun tengah malam, tasahharu, makan sahurlah. Tasahharu, makan sahurlah. Fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur ada barakah. Banyak ibu-ibu tak mau makan sahur. Ibu tak makan sahur takut gemuk. Akhirnya minum air 1 gelas. Nanti bukanya makan 3 piring. Sama aja. Makan itu tidak membuat orang gemuk. Silakan makan banyak-banyak tak gemuk. Mana contohnya? Contoh. Dan tadi makan sama Pak Bupati, semua saya makan. Tak pernah saya nanya makan. Saya kalau ceramah diundang ditanya sama orang, Ustaz sudah ada pantangan? Sudah Pak. Apa pantangannya? 1. Apa pantangan? Pantangan oke habis. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang salah itu bukan makanannya, yang salah itu adalah pola makannya. Makan tak apa-apa, kulu, makanlah, wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Ini makan sampai 4 kali kambuh. Ini khususnya berapa kilometer? Induk dari segala penyakit adalah makanan. Maka berpikir sedikit, makan banyak.
makan banyak, pikir sikit, sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Nabi itu tidurnya sikit, umat itu sikit-sikit tidur. Nabi Muhammad itu makannya sikit, umatnya sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Menjelang sholat tarawih ke tarawih, kok cepatnya makan. Mana malikil ma'bud, mana malikil ma'bud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah mengendalikan hawa nafsu dengan tetap ibadah di waktu malam. Itulah 5 yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada orang bertanya siapa yang ceramah di Masjid Kuansing tadi, Ustaz Somad, apa yang dia sampaikan? Ada 5 hikmah Isra Mi'raj dan Ramadan. Apa yang 5 itu? Entah, aku minta ingat. Rekamannya ada insyaallah. Ini ada rekaman kamera 1, rekaman kamera 2, rekaman HP ada. Bapak pun ada juga pakai HP, bapak pun ada pakai HP. Ini ada lagi kamera. Banyak kamera rumahnya. Nah ini tak ada. Yang di dalam tak ada.